Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan bagaimana cara mudah menyelesaikan linear programming dengan metode grafik. Pertama-tama, di sini saya akan memperkenalkan nama saya Keila Regita Nurutfia dan dua teman saya yang bernama Salma dan Ratu. Di sini saya jelaskan apa itu linear programming. Linear programming adalah metode untuk menyelesaikan masalah optimasi ataupun maksimal dan minimum. Nah, linear programming ini digunakan untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalisasikan biaya. Nah, linear programming ini terdiri dari fungsi tujuan yaitu objective function dan batasan yaitu contraction. Next. Di sini saya akan menjelaskan komponen utama linear programming. Linear programming adalah metode untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan dengan tujuan mengoptimalkan atau maksimal ataupun minimum suatu fungsi dalam kondisi terbatas oleh kendala linear. Nah, fungsi tujuannya yaitu variabel keputusan dan kendala adalah bagian inti yang saling terkait dalam membentuk model LP. Nah, model LP itu membantu organisasi membuat keputusan yang efisien dan efektif seperti mengalokasikan sumber daya, meminimalkan biaya, ataupun memaksimalkan keuntungan. Di sini ada fungsi tujuan, contohnya yaitu 3X tambah 2Y. Nah, kendalanya itu Y tambah X tambah Y kurang dari 10 ataupun X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam metode linear. Yang pertama, kita mulai dengan menggambarkan semua kendala sebagai garis di bidang XY. Hal ini penting untuk memvisualisasikan batasan yang ada dalam masalah. Lalu yang kedua, kita akan daerah variabelnya. Yang bertujuan area ini itu memenuhi semua kendala yang telah digambar. Lalu langkah yang ketiga, kita cari titik-titik pojok atau corner point dari daerah variabel tersebut. Titik-titik ini itu menjadi kandidat solusi optimal. Lalu langkah yang keempat, kita substitusi titik-titik pojok tersebut ke dalam fungsi tujuan untuk mengetahui nilai dari masing-masing titik. Lalu langkah yang terakhir, kita pilih nilai terbaik dari hasil substitusi tadi, baik itu nilai maksimum maupun minimum sesuai dengan tujuan permasalahan yang diinginkan. Selanjutnya ada contoh soal dari program tersebut. Yang pertama yaitu sebuah perusahaan memproduksi dua jenis meja. Yang pertama ada model A dan model B. Untuk keuntungan model A mendapatkan 50.000 per unit, keuntungan model B sebesar 40.000 per unit, dan waktu pengerjaan model A 3 jam per unit, waktu pengerjaan model B 2 jam per unit, serta total waktu kerja untuk kedua meja tersebut yaitu membutuhkan waktu 120 jam. Untuk kayu untuk model A digunakan sebesar 4 kg per unit, kayu untuk model B sebesar 3 kg per unit dengan total kayu tersebut sebanyak 160 kg. Pertanyaannya yaitu tentukan jumlah meja model A dan model B yang harus diproduksi agar keuntungan maksimal. Oke, cara penyelesaiannya itu di sini kita bisa menggunakan langkah yang awal, kita bisa mendefinisikan terlebih dahulu variabel keputusannya. Di sini kita ambil contoh bahwa untuk model untuk model A kita gunakan simbol X dan untuk model B kita simbolkan menggunakan simbol Y. Nah, kita cari dulu fungsi tujuannya yaitu ft_max sama dengan Z sama dengan 50.000 X ditambah 40.000 Y. Lalu kendala-kendalanya kita cari dulu waktu pengerjaannya. Ada 3X ditambah 2Y kurang dari 120 untuk bahan kayu, 4X ditambah 3Y kurang dari 160 serta non negatif yaitu X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Untuk contoh solusinya kita gunakan metode grafis atau solver. Nah, misalnya ada hasil optimal yaitu di sini X-nya kita unitnya sebesar 20 dan Y sebesar 30 unit. Kita hitung keuntungan maksimalnya yaitu ft_max sama dengan Z
50.000 dikali 20 ditambah 40.000 dikali 30 sama dengan 1 juta ditambah 1.200. Dengan kesimpulannya, perusahaan harus memproduksi 20 unit model A dan 30 unit model B untuk memaksimalkan keuntungan sebesar 2.200.000 dengan memenuhi kendala waktu dan bahan kayu. Next. Ini merupakan penjelasan grafik daerah visible dan solusinya. Nah, untuk di grafik ini kan teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas atau di bawah solusi optimal, arsiran garis warna ungu itu tuh menunjukkan variabel waktu, dan yang hijau itu untuk kayu. Nah, grafik ini tuh menggambarkan daerah visible dari masalah linear programming pada soal yang setelah disebutkan sebelumnya untuk meja model A dan model B. Untuk sumbu X menunjukkan jumlah produksi, untuk meja model A itu kita gunakan variabel X, untuk sumbu Y itu menunjukkan jumlah produksi, dan meja model B kita menggunakan variabel B. Garis kendalanya yaitu garis biru 3X ditambah 2Y sama dengan 120 merupakan kendala waktu kerja yang dikombinasikan oleh variabel X dan Y yang berada di bawah atau pada garis ini melebihi waktu pengerjaan sebesar 120 jam, dan garis hijau itu 4X ditambah 3Y sama dengan 160 itu merupakan kendala bahan kayu kombinasi dari X dan Y di bawah atau pada garis ini berarti penggunaan kayu tidak melebihi 160 kg. Next. Oke, tadi tuh kan di grafik tersebut ada garis arsiran atau garis warna warna abu-abu. Nah, area tersebut itu area yang diarsir adalah daerah visible, yaitu semua kombinasi produksi meja model A dan B yang memenuhi semua kendala. Dengan titik-titik di luar daerah ini yang tidak memenuhi kendala dan tidak mungkin dipilih sebagai solusi, sehingga dapat disimpulkan bahwa titik solusi optimalnya atau titik merah tersebut ada pada koordinat 20,30 merupakan solusi optimal yang memaksimalkan keuntungan dengan tetap memenuhi semua kendala, yang berarti bahwa untuk memproduksi 20 unit mobil A dan 30 unit mobil B dapat memberikan keuntungan maksimal tanpa melebihi waktu dan bahan kayu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan bahwa grafik tersebut membantu memvisualisasikan batasan produksi yang ada dan menunjukkan kombinasi yang diperbolehkan dengan solusi optimal yang selalu berada di salah satu titik sudut dari daerah visible dalam kasus ini, sehingga titik 20 dan 30 adalah salah satunya. Next. Nah, sebagai penutup atau kesimpulan, metode linear programming ini tuh merupakan alat yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya dengan memperhatikan batasan yang ada. Dengan menggunakan fungsi tujuan dan kendala linear, kita dapat menentukan solusi optimal yang efisien dan praktis. Sebagai contohnya, kasus produksi meja model AHAS menunjukkan bagaimana metode ini membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya secara tepat agar hasil yang diperoleh bisa maksimal. Cukup sekian pematerian presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.